Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yiyin Bayinah, mahasiswi program studi perbankan syariah semester 2, Universitas Islam Al-Ihya Kuningan, akan memaparkan makalah dengan judul komunikasi yang telah saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Leadership dan Kepemimpinan. Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia. Dengan berkomunikasi, manusia dapat berhubungan dan saling berinteraksi satu sama lainnya, baik dalam kehidupan sehari-hari di rumah tangga, dalam pekerjaan, di pasar, dalam masyarakat, atau di mana saja manusia berada. Tidak ada manusia yang tidak akan terlibat dalam komunikasi. Komunikasi sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Berkembangnya kehidupan manusia dari ke hari-hari juga itu karena komunikasi. Komunikasi juga membentuk sistem sosial yang saling membutuhkan satu sama lainnya. Maka dari itu, komunikasi dan masyarakat tidak akan terlepas satu sama lainnya. Pengertian komunikasi dapat dilihat dari etimologi dan terminologinya. Dari sudut etimologi, menurut Laudonah dalam buku Ilmu Komunikasi, dibagi menjadi beberapa kata, diantaranya communiquer yang berarti berpartisipasi atau memberitahukan, communis opinion yang berarti pendapat umum. I. Raymond S. Ross yang dikutip oleh Deddy Mulyana dalam buku Ilmu Komunikasi 1 Pengantar mengemukakan bahwa komunikasi atau communication dalam bahasa Inggris berasal dari kata Latin. Dari pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa komunikasi adalah suatu penyampaian pesan yang bertujuan untuk membuat sama persepsi antara komunikator dan komunikan. Sedangkan secara terminologinya, banyak para ahli yang mencoba mendefinisikan, salah satunya oleh Forsdale, bahwa komunikasi adalah proses individu pengirim stimulus yang biasanya dalam bentuk variabel untuk mengubah tingkah laku orang lain. Menurut Laswell, bahwa komunikasi itu merupakan jawaban terhadap who says what in which medium to whom with what effect. Siapa mengirim apa dalam media apa, kepada siapa dengan apa efeknya. John B. Hoban mengemukakan bahwa komunikasi itu harus berhasil. Komunikasi adalah pertukaran verbal pikiran dan gagasan. Dari pengertian beberapa ahli tersebut dapat dirangkum bahwa komunikasi itu adalah sebagai suatu proses dalam penyampaian pesan dari komunikator kepada komunikan dengan media tertentu yang berguna untuk membuat paham yang sama di antara mereka. Informasi yang disampaikan dapat memberikan efek tertentu kepada komunikan. Menurut Deddy Mulyana dalam bukunya Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar, mengutip kerangka berpikir William E. Gordon mengenai fungsi-fungsi komunikasi yang dibagi menjadi 4 bagian. Di antaranya, fungsi komunikasi sosial, fungsi komunikasi ekspresif, fungsi komunikasi ritual, dan fungsi komunikasi instrumental. Beberapa unsur komunikasi di antaranya komunikator. Komunikator berfungsi sebagai ekonder, yakni sebagai orang yang memformulasikan pesan yang kemudian menyampaikan kepada orang lain. Orang yang menerima pesan ini adalah komunikan yang berfungsi sebagai decoder, yakni menerjemahkan lambang-lambang pesan konteks pengertian sendiri. Selanjutnya yaitu pesan. Yang dimaksud pesan dalam proses komunikasi di sini yaitu suatu informasi yang akan dikirimkan kepada si penerima. Kemudian ada media. Media yaitu sarana atau alat dalam suatu penyampaiannya oleh komunikator kepada komunikan sebagai penerima pesan. Kemudian ada penerima. Penerima itu adalah elemen yang paling penting dalam komunikasi karena dialah yang menjadi sasaran komunikasi. Kalau misalnya tidak ada si penerima, berarti komunikator ngomong dengan siapa dong? Menyampaikan pesan kepada siapa? Belum tentu, tidak jelas arahnya gitu. Kemudian ada efek atau pengaruh.
Nah, efek atau pengaruh di sini yaitu ketika sudah menyampaikan pesan itu terdapat perbedaan apa yang dipikirkan, dirasakan, dan dilakukan oleh penerima sebelum dan sesudah menerima pesan. Pengaruh ini bisa terjadi pada pengetahuan, sikap, dan tingkah laku seseorang ketika telah menerima atau menyampaikan suatu pesan. Jenis-jenis komunikasi. Yang pertama itu komunikasi tertulis. Keuntungan dari komunikasi tertulis ini yaitu bahwa komunikasi itu telah dipersiapkan terlebih dahulu secara baik, jadi tidak akan lupa. Kedua yaitu komunikasi lisan. Nah, komunikasi lisan ini dapat dilakukan secara langsung berhadapan atau tatap muka, dan dapat pula menggunakan telepon. Kalau zaman sekarang mah bisa video call gitu kan ya. Yang ketiga itu komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal ini adalah komunikasi yang menggunakan mimik, pantomim atau bahasa isyarat. Keempat itu ada komunikasi satu arah, yaitu komunikasi yang bersifat koersif, dapat berbentuk perintah, instruksi, dan bersifat memaksa dengan menggunakan sanksi-sanksi. Jadi kayak memerintah. Yang kelima itu komunikasi dua arah atau lebih, bersifat informatif, persuasif, dan memerlukan hasil atau feedback. Jadi komunikasi dua arah atau lebih ini bisa menghasilkan informasi dari apa yang disampaikan atau apa yang diterima, kayak misalnya itu sedang diskusi atau rapat gitu. Sekian pemaparan makalah yang dapat saya sampaikan tentang komunikasi. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.